Bismillah. ولا تعلم وتعليم تذكر تذكير النفاء والانتفاع والإفادة والاستفادة والحضرة مسوق بكتاب الله سنة الرسول عمل بهما يبتغى مرضاته وثواب يصل عقب الخاتم عند المستشفين رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرأي ويخالف الأنبياء وزوجه وذريتهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولمن أفاد في الدين والدنيا الآخرة بكل نية صالح بخيرات الدنيا خاتم عند العلماء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua bil khusus nikmatul Islam, iman serta sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran yang terakhir tentang masih dalam ayat-ayat jawahir. Itu ayat jawahir pada terakhir kita sudah menyelesaikan di surat Ibrahim alaihissalam. Sekarang kita kepada ayat jawahir yang ada di surat Al-Hijr. Itu ayat-ayat yang menunjukkan kepada ma'rifatullah. Allah Ta'ala itu ada 9 ayat. Min suratil Hijri 9 ayat. Termasuk surat Al-Hijr itu, dan dari surat Al-Hijr ada 9 ayat. Itu qaulullah Ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa taala, wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Wal arda, dan bumi, dan kami telah menghamparkan bumi, madadnaha, kami hamparkan dia. Wa alqayna fiha rawasiya, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuhkan fiha pada bumi itu min kulli syai'in, dari segala sesuatu, mawzun, yang menurut ukuran. Segala sesuatu itu yang mawzun, yang diukur, yang terukur. Ini yang mana bumi itu madadnaha, kami hamparkan. Dan kami pancangkan gunung-gunung yang kokoh. Sehingga yang tadinya bumi itu berguncang, kemudian dengan gunung itu arsaha. Wal jibala arsaha. Ya, gunung-gunung tadi menenangkan daripada bumi itu dari guncangan. Wa ambatna fiha, dan kami tumbuhkan pada bumi itu dari segala sesuatu yang mauzun ay muqaddarin ma'lum, yang sudah ditentukan. Qila yakni fil jibal. Ada lagi yang mengatakan kami tumbuhkan fiha, maksudnya di dalam gunung-gunung itu berupa jawahir, berupa batu-batu mulia, berupa tambah emas, perak, al-hadid wan nuhas, besi dan juga tembaga dan lainnya.
sampai kepada di gunung itu tambang daripada belerang dan sebagainya. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Lalu kami juga menjadikan bagi kalian padanya ma'ayish, penghidupan. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan kami telah menjadikan padanya, pada bumi itu ma'ayish, sumber-sumber kehidupan untuk keperluan kalian. Mamallastum lahu biraziqin. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya. Ai ja'alna man lastum lahu biraziqin. Kami jadikan pula man, orang-orang atau makhluk-makhluk yang lastum, yang bukanlah kalian lahu kepada makhluk itu biraziqin, memberi rizki. Dan kami ciptakan makhluk-makhluk lain yang kami yang memberi rezeki makhluk-makhluk itu, bukan kalian. Wa malastum lahu biraziqin. Bahkan ya kita sendiri pun, ini kalian sendiri Bani Adam adalah Allah SWT yang menanggung semua itu rezekinya. Sebagaimana ditegaskan di ayat berikutnya, di ayat 21. Itu tadi ayat 19 dan 20. Ayat 21, wa in min syai'in illa indana khazainuh. Dan tidak ada daripada sesuatu apapun kecuali di sisi kamilah perbendaraannya. Ya, khazainuhu wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum. Dan kami tidak menurunkan syai' tadi kecuali dengan qadarin ma'lum, kecuali dengan kadar yang diketahui. Sebagian lagi mengatakan maknanya tidak kami turunkan dari langit itu tetesan hujan kecuali bersamanya ada malaikat yang menggiring tetesan hujan itu kemana yang Allah kehendaki. Semua dengan kadar, semua dengan ketentuan Allah SWT. Sedangkan menurut Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Muhammad al-Baqir, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa yang dimaksud wa min syai'in illa indana khazainuhu, tidak ada sesuatu pun kecuali di sisi kami perbendaharaannya. Maksudnya adalah di arsy itu ada permisalan dari seluruh yang Allah ciptakan di daratan dan di lautan. Kemudian wa nuzila biqadri ma'lum, bahwasanya Allah mengabarkan bahwa dialah pemilik segala sesuatu. Ini segala sesuatu itu mudah bagi Allah SWT. Dan di sisi Allah lah perbendaharaan segala sesuatu dari macam-macam jenis. Dan kami, yakni Allah SWT, tidak menurunkan semua itu kecuali dengan kadar yang diketahui sebagaimana dikehendaki dan diinginkan oleh Allah SWT daripada hikmah penciptaan yang Allah kehendaki dan rahmat pada hambanya. Bukan suatu kewajiban Allah menurunkan itu, tetapi semua menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang wajib bagi Allah, dialah yang menentukan kewajiban itu kepada hambanya. Kemudian wa min syai'in illa indana khazainuhu. Dan tidak ada sesuatu pun kecuali di sisi kami ada perbendaharaannya. Dan semua itu kami turunkan dengan kadar yang tertentu. Wa arsalna riyaha lawaqiha. Kami mengutus angin dan kami telah meniupkan angin lawakih, yang mana angin itu mengawinkan, ya, lawak itu penyerbukan, ya, lawakih, yakni angin itu sifatnya yalqah itu menyerbuk, mengawinkan antara tanaman satu kepada tanaman yang lain. Itu diantara hikmah
Allah tiupkan angin. Wa arsalna riyaha. Riyaha itu kalau jamak itu angin sepoi-sepoi. Kalau rih itu angin yang keras. Wasalna mengutus alias Hah? Wasalna dan kami mengutus Yang mengutus atau meniupkan. Riyaha angin yang sepoi-sepoi. Karena kalau rih itu angin yang keras. Riyah angin yang sepoi-sepoi itu jamak. Kalau bentuknya tunggal itu angin yang keras. Karena angin yang keras itu kumpulan dari semua angin itu. Kalau disebut rih di Quran itu ya biasanya angin yang kencang. Riyah itu angin yang sepoi-sepoi. Lawaqiha yang mana dalam keadaan angin itu Allah tiupkan dalam keadaan dia membantu penyerbukan, mengawinkan pertumbuhan. Fa anzalna minas samai ma'an. Dan kami turunkan hujan dari langit. Fa asqainakumuh. Maka kami beri kalian minum dengan hujan itu. Dengan air itu. Wa ma antum lahu bikhazinin. Dan bukanlah kamu yang menyimpan air itu. Bukanlah kamu yang menyimpan daripada air tersebut. Dikatakan warsalna riya'a lawaqi'a itulaqih asaba tadiru ma'an wa tulaqihu syajar wa tatabata nawraqiha wa akmamiha. Maka tulaqih di situ adalah apa? Memenuhi yang mana mengawinkan awan. Sebagai menafsirkan lawak itu dari satu awan disatukan dengan awan yang lain. Dan ini tidak bertentangan dengan penemuan atau pengetahuan modern bahwa awan hujan itu cumulonimbus itu hasil pembentukan daripada awan-awan yang kecil yang membesar sampai disebutkan di surah An-Nur kaljibal. Seperti gunung-gunung awan itu. Memang besar sekali. Semua yang disebut di Quran itu tidak bertentangan dengan apa yang. Ya. Jadi angin itu sebut lawaqih. Mengawinkan atau mengumpulkan karena dia tulaqihus sahab. Mengawinkan awan ini, menyatukan awan satu dengan awan yang lain. Sehingga menjadi awan cumulonimbus, awan pembawa air hujan itu yang besar. Juga disebut lawaqih karena tulaqihus syajar, mengawinkan daripada pepohonan. Ya. Ar-riyah. Kemudian warsalna riyah ala waqiha. Kami utus, kami tiupkan angin sebagai sesuatu dalam keadaan angin itu mengawinkan daripada awan atau tetumbuhan. Fasqainakum, maka kami berikan daripada minum kalian ya, daripada air itu tadi yang turun dari langit itu. Seandainya kalau Allah mau, Allah jadikan asin air tersebut sehingga tidak bisa kita minum. Makanya ketika minum kita berdoa, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a adzban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini adzban furatan, segar dan nyaman untuk diminum. Wa lam yaj'alhu milhan ujajan, dan tidak menjadi bi rahmatihi, dengan rahmatnya dia, dan tidak menjadikan air ini asin dan pahit atau tidak nyaman untuk diminum bi dzunubina, dengan dosa kita. Allah tidak menjadikan dia asin dengan dosa kita. Tapi Allah menjadikan dia tawar dengan rahmatnya. Kemudian itu sebagaimana Allah juga mengingatkan kita tentang hujan itu di ayat yang lain. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun, tidakkah kalian memperhatikan air yang kalian minum?
Antum anzaltumuhu minal muzni? Apakah kalian menurunkan air itu dari awan? Am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkan air itu? Kita dianjurkan menjawab bal anta ya Rabb. Engkau lah yang menurunkan itu. Kita jawab demikian. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Seandainya kami mau, kami jadikan air itu asin. Atau hampir saking asinnya pahit, tidak bisa diminum. Falaula tashkurun, mengapakah kamu tidak bersyukur? Kata Allah SWT di surat Waqiah. Waqiah dibaca cuma untuk rezeki itu. Tidak tahu isinya apa, tidak tahu. Pokoknya rezeki. Padahal situ banyak, kalau kita tadabburi, Allah mengungkit nikmat-nikmat itu tadi. Dalam ayat yang lain juga Allah mengungkit, huwallazi anzala minas samai ma'an. Huwallazi anzala minas samai ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah Allah yang menurunkan dari langit itu air untuk kalian, minhu syarabun, di antara dari air itu ada minuman untuk kalian, dan di antara air itu ada minuman untuk pepohonan. Ya. Dan dari situ ada syajarun. Dari air itu tumbuh pepohonan. Itu simin, pada pepohonan tadi kalian memberi makan daripada hewan ternak dan sebagainya. Jadi itu tumbuhan yang Allah tumbuhkan dengan air itu. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan kalian tidak menyimpan air itu, bukan kalian yang menyimpan air itu. Ada lagi yang menafsirkan khazinin yakni maniin. Kalian tidak bisa mencegah air itu, kamilah yang membagikannya. Ya. Khizanah itu lemari perbendaharaan. Khazinin, khazanah khazan, menyimpan. Wa ma antum lahu bihafizin. Jadi kalian tidak memelihara dan menyimpan air itu. Kamilah yang menyimpannya, kamilah yang menurunkannya dan menyimpannya untuk kalian. Jadi kami jadikan mata air dan sumber-sumber di bumi setelah kami turunkan hujan. Kami simpan air itu dalam bentuk mata air di dalam bumi. Mata air di dalam bumi. Dan sungai-sungai di dalam tanah, sungai-sungai bawah tanah. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Dan sesungguhnya sungguh kami yang menghidupkan. Nuhyi wa numit. Kami menghidupkan dan kami mematikan, wa nahnul warithun, dan kamilah pewaris. Disebut al-warith. Allah nama Allah kan salah satu nama asma Allah al-warith. Al-warith ar-rasyid as-sabur, al-warith, yang mewarisi. Karena ahli waris itu kan hidup setelah yang mewariskan harta meninggal. Itu al-warith. Allah disebut al-warith karena Allah masih hidup setelah semuanya mati, Allah hidup. Dia disebut al-warith. Waris. Iya. Mewarisi siapa? Iya, maksudnya al-baqi. Al-waris itu kan yang mewarisi, dalam arti kan yang mewarisi itu kan hidup setelah yang mewariskan harta meninggal. Maka masa disebut pewaris dia mati? Kan tidak mungkin. Namanya pewaris itu kan hidup. Al-waris yakni al-baqi ba'da fana'i khalqih. Itu maksudnya al-waris. Yang kekal setelah hancurnya, musnahnya makhluknya. Itu disebut al-waris. Wa inna lana nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kamilah pewaris. Kami pula yang mewarisi. Itu maknanya juga ilaina masirul khalq. Kepada kamilah tempat kembalinya makhluk. Ya. Kemudian walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kalian, dan kami mengetahui pula orang yang
terkemudian dari kalian. Mustaqdimin, mustakhirin ini banyak makna tafsirannya. Itu cuma yang biasa diterjemah ini. Cuma salah satu dari penafsiran dari mustaqdimin dan mustakhirin. Sungguh kami mengetahui orang yang mustaqdimin, yang terdahulu dari kalian. Kami pula mengetahui orang yang terkemudian dari kalian. Ini mustaqdimin itu sesungguhnya al-awwalin wal akhirin. Ibn Abbas mengatakan mustaqdimin al-amwat, mustakhirin al-ahya. Allah tahu yang sudah mati dari kalian dan yang masih hidup dari kalian. Penafsir lain mengatakan al-awwalin wal akhirin. Allah tahu generasi awal, Allah juga tahu apa yang akan datang dari generasi akhir. Mustaqdimin man khalaqallah, orang yang sudah diciptakan oleh Allah itu mustaqdimin. Mustakhirin yang man lam yakhluqillah, yang belum diciptakan oleh Allah itu mustakhirin. Ada menafsirkan mustaqdimin itu qurunil ula, generasi yang terdahulu sebelum umat Muhammad. Mustakhirin itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan mustaqdimin itu orang yang mendahului dalam ketaatan. Mustakhirin orang yang lambat-lambat untuk ketaatan. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Makanlah minat thayyibat dari yang baik-baik, yang halal. Wa'malu sholih, dan beramalah yang soleh. Makanlah yang baik dan beramalah yang soleh. Giliran suruh makan cepat, giliran suruh amal lambat. Mustaqdimin wal mustakhirin. Ya. Atau ngamalkannya baru ayatnya itu kita amalkan setengah. Kita cuma mengamalkan kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Wa'malu sholihannya amalah yang soleh-soleh belum. Jadi ngamalkan ayatnya separuh-separuh. Baru diamalkan kulu, ayatnya yang kulu minat thayyibat. Ya. Kemudian ada lagi yang menafsirkan mustaqdimin itu orang yang di awal dalam shaf salatnya, mustakhirin itu yang terlambat, yang di akhir daripada shaf salat. Kemudian ada lagi mengatakan mustaqdimin itu yang di salat di awal waktu. Mustakhirin itu yang di akhir waktu. Ada menafsirkan mustaqdimin itu orang yang di awal di shaf peperangan yang paling depan. Mustakhirin yang di belakang. Sebagian mengatakan mustaqdimin itu yang masuk Islam, mustakhirin itu yang tidak masuk Islam. Intinya Allah tahu siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang terdahulu, siapa yang kemudian. Allah mengetahui semuanya masing-masing. Maksudnya kalau sudah Allah tahu, ya Allah akan membalas masing-masing menurut amalnya. Dia termasuk mustaqdimin apa mustakhirin. Karena Allah tahu semuanya. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Dan sesungguhnya Rabb kalian, Rabbmu, Tuhanmu ya Muhammad, huwa yahsyuruhum, dialah yang akan mengumpulkan mereka semua. Innahu hakimun alim. Sesungguhnya dia maha bijaksana dan maha mengetahui. Ini mengetahui daripada mereka. Allah yang mematikan semuanya, kemudian membangkitkan baik yang awal maupun yang akhir. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man mata ala syai'in ba'atsallahu alaih. Siapa orang meninggal atas sesuatu, dia akan dibangkitkan menurut keadaan bagaimana dia meninggal dunia. Ya. Usyiran nasu ala ma mata alaih. Manusia akan dikumpulkan menurut keadaan bagaimana dia mati. Dalam hadis yang lain, ya, mata nasu ala ma asya alaih. Dan orang itu akan meninggal menurut bagaimana dia hidup. Dia akan dibangkitkan menurut bagaimana dia meninggal, dan dia akan meninggal menurut bagaimana cara dia hidup. Ya? Dua-duanya hadis, tapi terpisah. Ya. Matan nasu ala ma asya alaih. Ya. Husyiran nas ala ma mata alaih. Walaqad khalaqnal insana
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yakni Adam alaihissalam, min solsolin min hama'im masnun, daripada solsol, tanah liat yang kering, min hama'im masnun, dari lumpur yang hitam. Hama itu lumpur yang hitam yang masnun, yang dibentuk. Lumpur yang hitam yang dibentuk. Ya. Sol-sol itu tanah liat yang kering. Tanah liat yang sol-sola yusol silu itu orang membentuk gerabah itu. Tanah liat yang sudah mulai dibentuk karena asalnya basah, setelah yusol silu, setelah dia dibentuk oleh tukang gerabah itu dia akan menjadi kering. Itu sol-sol. Ya. Karena disebut sol-sol karena dia yusol solu diproses oleh. Di dalam ayat yang lain, khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Allah menciptakan manusia itu dari sol-sol kal fakhar, seperti tembikar. Tanah liat seperti tembikar. Tembikar itu yang terbuat dari tanah liat yang sudah digerabah. Tembikar itu seperti apa? Betul? Kendi. Ya, cowok itu tembikar. Benda-benda yang terbuat dari tanah liat. Kemudian min solsolin kal fakhar. Allah ciptakan manusia itu daripada solsolin kal fakhar. Daripada solsolin min hamai masnun, dari hama, dari tanah lumpur yang hitam. Hamain, lumpur yang hitam yang masnun, yang dibentuk. Ya Allah, apa namanya? Allah katakan daripada tanah penciptaan manusia itu dalam beberapa fase, sehingga semua ayat itu bukan berarti kontradiktif. Karena orientalis dan semua orang itu, seperti yang saya pernah jelaskan, mereka mempelajari beberapa ayat yang tampak seolah-olah kontradiktif, bertentangan seolah-olah secara zahir, padahal tidak. Seperti min turab, dari ayat yang lain Allah ciptakan Adam itu min turab. Inna mathalan masalah Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun, di surah Al-Imran ayat 59. Kemudian Kahfi, akafarta billadzi khalaqaka min turab, dari debu. Ya, daripada debu. Min turab. Inna masalah Isa indallahi kama masalah Adam khalaqahu min turabin. Maka kun fayakun. Ya. Allah ciptakan dia dari tanah. Tanah yang kering, ini debu. Di ayat yang lain, beberapa ayat itu, juga di surah Ar-Rum ya, Al-Hajj juga. Fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin. Dan ayat yang lain surah Ar-Rum ayat 20. Wa min ayati an khalaqakum min turab tsumma idza antum basyarun tantashirun. Maksud tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan kalian dari tanah. Allah khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin, surah Fatir ayat 11. Surah Ghafir, surah Al-Mu'min, huwal ladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin. Di ayat yang lain min tin. Allah ciptakan daripada tin. Surat Al-An'am ayat 2, huwal ladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Ya, tin itu daripada tanah liat. Ya, min tin, dari tanah liat. Khalaqakum min tinin, dari tanah. Cuma kalau di terjemahan itu semua diartikan tanah. Ya. Turab itu juga diartikan tanah, tin itu juga diartikan tanah. Min tinil lazib di surat As-Saffat itu. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Semuanya kami ciptakan mereka manusia dari
tanah yang lengket, tanah liat yang lengket. Min tinil lazib. Surat As-Saffat. Min tinil lazib, dari tanah liat. Kemudian banyak lagi di surat Al-A'raf juga begitu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya kata iblis dari tanah api, kau ciptakan dia dari tanah. Juga di surah Sajdah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu bada khalqal insani min tin. Dia memperbagus segala ciptanya dan dia memulai mencipta manusia itu dari tanah. Min tin. Wastaftihim dan seterusnya. Ahum asyadu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahu min tinil lazib. Ya. Kami ciptakan mereka dari tanah liat yang lengket. Begitu juga Allah firmankan dalam surah Shad, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilni khaliqun basyaran min tin." Kami ciptakan basyar manusia itu dari tin, daripada tanah. Juga surat Shad dan juga ayat 76, "Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin." Di ayat yang lain, turab, tin, sol. Daripada sol. Seperti disebutkan surah Al-Hijr. Walaqad khalaqnal insana min solsolin min hama'im masnun. Sungguh kami, ya ini tadi, kami ciptakan manusia dari sol, dari tanah liat, dari hama'in masnun. Tanah liat yang sudah kering, dari lumpur yang hitam. Hama, yang masnun yang dibentuk. Juga surah Al-Hijr ayat 28. Qala bukan malaikat ini khaliqun basyaran min solsol min hama'in masnun. Juga Al-Hijr ayat 33. Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min solsol min hama'in masnun. Kata iblis, saya tidak akan sujud kepada manusia yang kau ciptakan dari tanah liat, dari tanah yang hitam yang dibentuk. Sedangkan di surah Ar-Rahman, khalaqal insana min solsolin kal fakhor. Kami ciptakan manusia itu dari sol, dari tanah liat, kal fakhor, ya seperti tembikar, tanah kering. Sol itu tanah kering, seperti tembikar. Kemudian tentang hama itu selalu digandengkan dengan sol. Ya, hama'in masnun. Jadi ada 4. Turab, tin, sol, hama. 4 ini tidak bertentangan. Karena ini menunjukkan proses daripada tanah itu tadi. Asalnya daripada turab. Kemudian turab itu kalau sudah itu menjadi tanah liat. Ini sudah lembek dengan air sebagainya. Kemudian juga maka tanah liat itu tadi kalau sudah betul beca itu menjadi lumpur yang hitam. Kemudian setelah itu baru di sol-solin itu dikeringkan sehingga menjadi sol tanah kering. Sebagian lagi ilmuwan itu menunjukkan bahwa itu sebetulnya perlambang dari 4 unsur pembentuk daripada manusia, yaitu CHNO, karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. 4. Turab, hama, sol, sama tin. 4. Karena masing-masing kimia ini, cairan ini, zat ini berbeda-beda bentuknya. Ya. Daripada nitrogen, karbon, oksigen, sama hidrogen. Dan CHNO ini yang didapati di makhluk hidup termasuk manusia dan juga di hayawan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum.
Sedangkan jan itu bapaknya jin. Jan itu Adamnya jin. Jadi kalau manusia itu ada Adam, kalau jin itu ada jan. Pokoknya jangan tanya Jun saja, saya bingung. Tanya Jun, mana jawabnya? Ya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan jan, khalaqnahu kami ciptakan dia, si jan itu min qablu, sebelum itu, yakni sebelum penciptaan Adam, jauh sebelum Adam, min naris samum, dari api yang panas. Samum itu hawa panas, angin yang sangat panas. Itu samum. Orang Badui, orang angin gurun yang membawa hawa panas itu mereka sebut sebagai samum. Allah juga menggambarkan angin daripada neraka itu dengan samum. Naris samum itu api daripada samum itu yang panas. Ya, dari samum, angin samum itu. Ya. Mimarij minar. Di ayat yang lain marij. Marij itu nyala api yang kita lihat hijau, biru, merah, itu namanya marij. Marij dari kata maroja, campur. Kadang-kadang campur hijau sama biru. Marij. Nggak tahu kalau yang berasal itu dari mana belajar bahasanya, nggak tahu saya. Saya cek dulu di kamus. Di tafsir apa ada apa enggak. Surat Al-Hijr dari ayat 27 terakhir. Ya. Mimarij. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jan kami ciptakan jauh sebelum Adam dari api yang sangat panas. Naris samum. Samum itu di sini kita nukil daripada tafsir rihun harroh tadkhulu masam minnas. Disebut samum karena dia angin panas yang masuk kepada masam, kepada pori-pori manusia, maka disebut samum. Fataktuluh, dan karena saking panasnya bisa membunuh daripada orang itu. Bahkan dikatakan samum itu bertiup di siang hari, harur itu sama. Harur itu angin panas tapi bertiup di malam hari. Ya, memang ada beberapa sebagian pendapat samum itu narun la dukhana laha. Api yang tidak ada asapnya. Dan sawaik menurut pendapat ini halilintar itu berasal daripada samum. Sebagian menafsirkan narus samum ay lahabun nar. Gejolaknya api. Minari samum ay minari jahannam. Kemudian itu diantara, tapi ada pendapat juga Ibnu Abbas mengatakan bahwa iblis itu berasal dari satu kabilah daripada jin yang disebut jin. Mereka diciptakan dari naris samum, sedangkan jin yang disebutkan di Quran itu dari marijin minnar, dari nyala api. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, sedangkan jan kami ciptakan jauh sebelum Adam. Jan itu menurut Ibn Abbas adalah abul jin, kama anna Adam abul bashar. Jadi jan itu ayahnya jin, sebagaimana Adam itu bapaknya manusia. Bapaknya para jin namanya jan. Ya. Ada lagi mengatakan jan itu ya iblis itu katanya, Allahu a'lam. Ada yang mengatakan jan itu abul jin, sedangkan iblis itu abu syaitan, abu syayatin. Bapaknya setan-setan. Kemudian jadi jan itu ayahnya daripada jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, itu yang banyak
diadopsi para penafsir, jan itu bapaknya jin. Bapak para jin. Sehingga ketika ya ibunya siapa tidak tahu. Ya mungkin Allah ciptakan Hawa. Ada lagi riwayat wallahu a'lam. Ya. Si iblis itu diturunkan dengan dia kawin sama ular, karena yang diturunkan itu 4, Adam, Hawa, iblis, ular. Karena menurut ceritanya, tapi semua Israiliyat. Dan kita tidak ada gunanya memasuki sesuatu yang la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak membuat gemuk, tidak pula tidak menghilangkan rasa lapar. Buat apa? Dan masuk kepada sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan di situ, kita tidak boleh. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sam'al basara wa kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan itu masalah yang gaib, dan gaib itu tidak ada sumbernya kecuali dari nas Quran. Kita tidak bisa mereka-reka segala yang gaib itu. Nas Quran atau hadis. Itu yang bisa kita ambil. Kalau ada keterangan di Quran ya, kalau enggak. Apa? Yang pasti setan itu dia berkeluarga, yang pasti itu. Dan dia berketurunan. Ya, kalau berkeluarga kita tahu, tapi Allah cuma menyebut dia berketurunan di surat Kahfi. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Bi'sal dzalimin badala. Afatattakhidunahu, apakah kamu jadikan iblis itu wa dzurriyyatahu, dan keturunannya iblis, berarti kan berketurunan. Ya keturunan. Apa setan bisa, jin itu bisa jima? Bisa. Apa dalilnya? Surat Ar-Rahman. Berarti kalau bisa jima berarti dia berkeluarga. Apa dalilnya? Lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Lam yatumithunna, tidak mencampuri, tidak mengumpuli hunna bidadari. Dan itu ceritanya surga dan bidadari. Hurun maksuratun fil khiyam fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Bidadari itu tidak pernah dikumpuli sebelumnya oleh insun walajan, oleh manusia ataupun jin. Atau mas, ini al-jima. Berarti dari situ jin itu juga bisa jima, itu dalilnya. Berarti dia juga keluarga. Tapi tidak ada keterangan jan itu kawin sama siapa, saya belum tahu undangan nikahnya. Yang pasti kita cuma mengatakan apa yang disebut oleh Quran, hadis, itu yang kita katakan. Lain itu wallahu a'lam. Mau ngereka-reka ya silakan, apa buat apa? La ismin wa la yughni min ju'. Mereka-reka itu. Dan semua mungkin bagi Allah. Ya. Ya suruh ngopi aja lah, bagus. Pada ngelamun yang enggak ngopi saja. Mati. Jin mati. Yang ditangguhkan itu cuma iblis. Di Quran itu yang ditangguhkan cuma iblis. Qala innaka minal mundzirin, ketika dia mengatakan Rabbi anzirni ila yaumil ba'tsun, ya Allah tangguhkan saya sampai hari berbangkit. Qala innaka minal mundzirin, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang diberi tangguh. Allah cuma memberi tangguh kepada iblis. Setan, jin itu bisa mati, tapi memang umurnya panjang. Ya Azazil itu asalnya iblis itu. Sebelum dia kan dinamakan iblis dari kata ablasa, itu artinya diputus asakan dari rahmat Allah. Orang yang diputus asakan. Maka setelah dia durhaka disebut iblis. Ya, karena iblis itu asalnya kan di riwayat Ibnu Abbas itu kan itu. Riwayat Ibnu Abbas itu kan ketika mengatakan wa idz qala rabbukal malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Kalau tajalu fi ma yusiku dima. Ya, maka kan malaikat itu mengatakan ketika Allah, saya akan menjadikan khalifah. Kata malaikat, apa kamu mau menjadikan engkau ya Allah menjadikan khalifah yang akan merusak? Menurut riwayat Ibnu Abbas ya, atau tafsir-tafsir juga, kalau kita merujuk di ayat Al-Baqarah 30 tentang itu, maka dikatakan, dari mana malaikat tahu kalau manusia ini bakal merusak? Maka disitulah ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa jauh sebelum manusia itu ada namanya Banul Jan. Banu atau Bani itu keturunan Jan, itu tadi bapak moyangnya jin. Jadi disebut makhluk itu Banul Jan, keturunannya Jan itu tadi. Yang sudah Allah jadikan di muka bumi. Dan khalifah, maknanya khalifah dari kata khulafa, yakhlufu artinya mengganti. Jadi dia sebagai suksesi daripada sebelumnya, pengganti dari sebelumnya. Itu namanya khalifah. Nah dari situ malaikat tahu kalau Banul Jan itu lama-kelamaan dia merusak di muka bumi. Sampai Allah utus malaikat untuk mengusir para jin itu ke laut dan ke gunung. Hanya di laut, di gunung itu banyak jin itu ya, karena selain yang ditinggali manusia. Disuruh diusir. Nah, setelah diusir lama baru Allah ingin menjadikan khalifah itu. Maka malaikat komentar, apakah akan menjadikan khalifah makhluk yang merusak juga? Nah, itu dalam riwayat Ibnu Abbas. Awalnya itu Azazil itu salah satu dari keturunannya Jan, itu namanya Azazil itu tadi. Sebelum dia diberi nama Iblis karena membangkang itu. Setelah membangkang baru disebut oleh Allah sebagai Iblis. Artinya yang diputus asakan daripada rahmat Allah. Ya iblasan. Ablasa yublisu iblas. Asalnya Azazil. Dia menurut riwayat Ibnu Abbas, kalau tafsir itu sering menukil riwayat Ibnu Abbas. Itu bahwa Azazil ibadah 1000 tahun di dunia, di bumi ini. Dan atas permintaan dia dinaikkan ke langit pertama. Ya, ibadah lagi 1000 tahun, dia minta lagi naikkan ke langit kedua. Sampai 7 langit, 8000 tahun dia ibadah. Baru hanya dikumpulkan kepada malaikat. Ketika turun perintah malaikat, Allah kepada malaikat, dan kalau bukan malaikat usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Maka perintah itu juga mengenai Azazil karena dia berada di antara para malaikat. Fasajadu illa iblis, maka sujudlah mereka kecuali para malaikat itu, kecuali iblis. Aba wastakbaro, dia sombong, dia enggan dan menyombongkan diri. Bahkan kafirin, dia termasuk makhluk yang ingkar. Nah iblis itu bagian dari jin. Dari mana? Surat Kahfi. Qala rabbukal malaikatu la fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaku an amri rabbih. Kana minal jinni, dia itu termasuk kelompok jin, lalu dia fasik dari perintah Tuhannya. Fasaku. Fasak itu makna asalnya itu kulit pohon, kulit luar dari pohon itu yang terkelupas. Maka fasako, orang fasik itu berarti karena dia melepaskan diri dari aturan Allah. Seperti kulit yang fasako, an amri rabbih. Keluar daripada fasik dari perintah Tuhannya. Fasakan rabbih. Apatattakhidun dzurriyyata auliya, apakah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai aulia, sebagai pelindung selain Allah, min duni, selain aku, kata Allah. Bi'sal lidzalimin badala. Alangkah buruknya gantinya pelindung itu bagi orang yang zalim. Allah digantikan dengan iblis, bersekutu dengan. Jadi Islam itu masuk surga bisa Islam. Dia jenis Islam. Jenis Islam itu khilaf tentang masalah surganya. Yang pasti kan disebutkan oleh Allah Ta'ala. Yang bahas jin dan bahas ihya ini. Saya bahas jin itu setengah tahun dulu diserang itu. Setengah tahun lebih mungkin. Karena bahas mana a'udzubillahi. Saya bahas itu setengah tahun lebih tentang masalah jin. Sayang waktu itu belum ada YouTube-nya, jadi belum terekam di sini. Kalau mau ambil lagi ya, nggak tahu rekamannya nggak ada. Kalau bahas setan nggak cukup satu anu nanti. Ya itu bukan hadis, tapi ya ada ungkapan memang begitu. Kemudian,
Apa tadi? Apa katanya? Jin Islam Islam. Begini, karena yang ada warid di Quran itu cuma yang warid jelas ya, jelas secara harfiah tekstual, ya, secara makna tersurat bukan tersirat. Itu adalah siksaan bagi jin. Paling tidak di akhir surat Ahqaf. Di akhir surat Al-Ahqaf itu disebutkan tentang siksaan bagi jin. Juga di surat jin sendiri. Al-Ahqaf. Di akhir surat Al-Ahqaf. Itu Allah sebutnya apa? Ahqaf mulai dari ayat 29. Ya. Wa id sarafna ilaika nafara minal jinni, dan ketika kami palingkan kepada engkau ya Muhammad serombongan dari jin, yastami'unal Qur'an, yang mana dalam keadaan mereka itu menyimak bacaan Quran. Ini ketika Rasul pulang dari Taif, ada yang meriwayatkan begitu, beliau sholat malam, dan beliau kalau sholat malam itu kan antara keras sama pelan. Jadi suara beliau itu antara keras, antara jahar dengan sir. Maka ada serombongan jin yang lewat, Allah palingkan. Menurut riwayat itu jin dari Nasibin dari Irak. Nasibin itu kelompok dari Irak. Satu kota nama di Irak namanya Nasibin. Nanti tanya Mbak Google tuh Nasibin di mana. Namanya Nasibin. Nun sin sod ya ba ya nun, Nasibin. Serombongan dari jin Nasibin itu dipalingkan oleh Allah, suruh mendengarkan isu, mereka mendengarkan Quran. Falamma hadaruhu, ketika mereka menghadiri Rasulullah SAW, qalu, mereka para jin itu berkata sesama mereka, ansitu, tenanglah kalian, dengarkan ini. Falamma qudiya, ketika selesai dibacakan Quran, walau ila qaumihim mundirin, maka mereka berpaling kepada kaum mereka mundirin, dalam keadaan memberi peringatan pada kaumnya. Dari sini para ulama ahli tauhid mengambil bahwa Rasul itu cuma dari manusia, tidak ada dari jin. Karena jin itu menyampaikan dari rasulnya manusia terus disampaikan kepada kaumnya. Allah alam itu diantara apa namanya. Kemudian walau yakumin, qalu ya kaum mana, kata para jin tadi, wahai kaum kami yang sudah dapat Quran ini, pulang ke kampungnya, dia berdakwah kepada kaumnya. Ya kaum mana, inna samina kitaban unzila min ba'di Musa, wahai kaum kami. Ya. Sesungguhnya kami telah mendengar kitaban, satu kitab yang unzila min ba'di Musa, yang telah diturunkan kitab itu setelah Musa. Bukan setelah Isa, tapi kok setelah Musa. Menurut sebagian tafsir ini jinnya Yahudi, sehingga dia tidak mengakui Nabi Isa. Dia bilang mimba di Musa. Dari situ diambil oleh ulama bahwa jin itu juga beragama. Bahkan Imam Suyuti di dalam Al-Kamul Marjan fi Ahkamil Jan itu lebih lanjut beliau komentari, tapi saya belum tahu sumbernya, tapi beliau komentari situ. Bahwa jin itu ya ada yang Wahabi, ada yang Syiah, ada yang sektanya macam-macam. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Mimba di Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi. Yang mana kitab itu musaddiq, membenarkan terhadap apa yang sebelumnya. Ini Quran maksudnya. Yahdi ilal haqqi wa ila thoriqi mustaqim. Quran itu menunjukkan pada kebenaran, pada jalan yang lurus. Ya kaum mana, kata para jin itu kepada sesama, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, jawablah oleh kalian sang penyeru Allah yaitu Rasulullah SAW. Aminu bihi, berimanlah kalian kepada beliau. Yaghfir lakum, niscaya akan apa? Yaghfir lakum min dzunubikum. Ya, Allah akan mengampuni kalian daripada dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah akan melindungi kalian dari azab yang pedih. Di situ tidak disebutkan jin itu diberi balasan surga, tidak. Cuma dikatakan kalau kalian iman, kalian akan dihalau dari neraka, dari azab yang pedih. Lanjutan ayatnya di ayat 32 surah Ahqaf. Wa man la yujib da'i Allah, nanti kita saya bukan di surah jin. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi. Dan siapa yang tidak menjawab sang penyeru Allah yaitu Rasulullah SAW,
Falaysa bimu'jizin fil ardi, maka dia tidak bisa melemahkan Allah sama sekali. Allah tidak akan lemah karena orang semua kafir, dia tidak akan melemahkan pada Allah di muka bumi. Walaysa min duni min auliya, tapi dia juga tidak akan dapat pelindung selain Allah SWT. Ulaika fi dhalalin mubin. Ya. Mereka itu berada pada kesesatan nyata. Awalam yarau dan seterusnya. Ya. Awalam yarau anallahu alladzi khalaqa samawati wal ardh. Tidakkah mereka itu, para jin itu memperhatikan bahwa Allah yang mencipta langit dan bumi. Walam ya'ya bi khalqihinna, dan Allah tidak payah untuk mencipta langit dan bumi. Biqadirin, bukankah Allah yang seperti itu mampu ala ayyil mauta, untuk menghidupkan orang mati? Bala, innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, dia itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nar. Dan pada hari di mana dipaparkan yang kafir itu kepada neraka, alaysa hadza bil haqq, bukankah ini semua benar? Dulu pernah kamu dengar bahwa ini semua benar? Qalu bala rabbana fadzuqul adzaba. Di sini cuma disebut azab bagi jin, tidak disebut nikmat. Dan tadi dikatakan kalau kamu taat, Allah akan lindungi kamu dari azab. Tidak dikatakan kamu Allah akan masukkan di neraka. Kedua di surat jin. Di surat jin. Ya. Di surat jin apa? Allah bilang apa tentang jin itu? Ini perkataan jin yang Allah rekam. Makanya di Bukhari kan disebutkan ini yuha alai qaulul jin. Hanya saja yang diwahyukan kepada beliau itu sebetulnya adalah ucapan para jin itu tadi yang kemudian Allah wahyukan dalam bentuk Quran itu pada Rasul SAW di surat jin itu. Dan tanya Allah berfirman wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan sesungguhnya di antara kami para jin ada yang muslimun, ada yang qasitun, ada yang muslim, ada yang menyimpang. Ya. Qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Di sini cuma disebutkan siapa yang berislam di antara kami para jin, faulaika taharraw rasyada, berarti mereka itu telah mengupayakan petunjuk, mengupayakan untuk mengambil bimbingan atau petunjuk. Enggak disebut tentang surga. Tapi yang qasitun, wa mal qasitun fakanu li jahannam hataba. Adapun orang yang menyimpang dari kami, maka mereka menjadi hatab, kayu bakar, bahan bakar daripada neraka. Daripada neraka jahanam. Jadi di situ enggak disebut tentang apa? Tentang masalah surganya bagi jin. Cuma ketika balelo dihukum. Itu. Ya kan? Disebut. Nah, di sisi lain itu secara tersurat. Secara tersirat ada yang mencoba menafsirkan waliman khofa rabbi jannatan, surah Ar-Rahman. Itu ada yang menafsirkan sebagian itu dua surga, surga bagi manusia dan surga bagi jin. Allahu a'lam. Tapi itu kan cuma tersirat, bukan tersurat. Itu enggak ada yang mengatakan surga bagi jin. Tapi yang tersurat yang paling kuat, sehingga dari situ timbul khilaf ulama. Apakah jin itu juga masuk surga, diberi surga? Sebagian mengatakan tidak, karena Allah cuma mengatakan dia yang balelo yang dihukum, yang tidak balelo berarti tidak dihukum. Entah Allah jadikan debu, entah Allah jadikan, pokoknya tidak dihukum. Dan kita tidak mungkin masuk pada sesuatu yang la yusminu wa la yughni min ju'. Sudah tidak ada, Allah tidak jelaskan, jangan kemeru, jangan sok tahu. Allah tidak jelaskan sudah. Gurunya seperti itu, mau sok muridnya mau loncatin. Allahu a'lam. Terus umur, ilmu yang penting-penting belum anu. Kalau seandainya Imam Ghazali hidup di sana ini sampai Musa, kamu tuh penyakit hatimu belum beres kok kamu ngurusi yang macam-macam. Nah bahas ihya lagi nih. Ini bahas jin aja. Gara-gara jin dan jun ini. Ihya. Waktu subuh, tafsir subuh itu Selasa subuh itu. Berapa ya? Enggak berapa ya? Berapa ya? Oh enggak tahu, pasti inisiatif ada. Kadang subuh itu biar pet kadang. Teko sapa? Sohibul televisionnya itu ya ono siaran iki teko ya gak ono. Tahu. Karena kan waktu itu belum ada YouTube. Ada rekaman mungkin di
Nggak tahu dia. Oh tapi hilang kayaknya. Nggak tahu di mana. Di Facebook mungkin. Tapi kita bahas itu dengan hadis, dengan Quran. Bukan katanya-katanya. Ya justru saya bahas itu supaya orang tuh enggak katanya-katanya tentang setan. Itu tujuan saya bahas itu supaya ada dasar. Katanya ngene kok jarene setan itu. Sing bahas jerengkong sing bahas. Mari-mari. Itu gimana aja? Enggak, maksudnya di Madura emang gitu, tapi saya gimana? Enggak ada. Tapi emang orang ngelihat itu. Hah? Ngelihat orang. Ya walaupun itu namanya korin. Jin korinnya dia. Kan korin kan ngerti. Kalau dikatakan orang ini mirip. Ya gimana dah mirip. Wong korin itu sehari-hari sama kita. Ya dia tahu kebiasaan kita. Kamu pernah kejadian nyata ini. Di tetangga saya di Nasrani Katolik. Di Jakarta. Abah saya tahu. Itu nyerupa. Saking rumah itu saking angkernya itu. Jadi kadang ada kan suaminya kerja malam. Jadi dia nyerupa ternyata baru datang pagi lah. Terus yang datang malam itu sopo. Persis kayak suaminya. Iya biasa. Korin tuh dampingi dia gimana nggak ngerti kebiasaan. Sehari-hari dampingi dia. Kan ada orang bilang, oh mirip gini begini kebiasaannya macam-macam. Korin ya bang. Gak ada orang kalau sudah rohnya berpisah dari jasad dia gak emak azab kubur atau nikmat kubur. Kalau sudah nikmat kubur ngapain dia balik ke sini kan? Kalau sudah siksa, gampang orang yang mati penasaran seperti apa bunuh diri sebagai kenapa kok bisa ucul? Masa malaikatnya ngopi kan tidak mungkin. Nah, ya tidak mungkin lah. Itu jin korinnya. Allahu a'lam. Surah Al-Fatihah.